Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis atau melihat bagaimana pergerakan dari empat saham yang akan kita lihat pergerakannya kemarin ya, dimana hari Senin kemarin ya, dimana open market hari Senin dan hari Selasa, terakhir hari Selasa ya. Selasa itu tanggal 31 Juni dan kemudian hari ini libur di tanggal 31 Mei ya. Terakhir di sini 31 Mei kemarin di hari Selasa, dan kemudian libur di hari ini ya di tanggal 1 Juni ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk analisis kali ini untuk membantu kita, jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, apakah besok ketika open market di tanggal 2 Juni apakah kita sudah bisa mulai cicil masuk, ataukah kita masih menunggu dulu untuk menunggu momen yang tepat untuk kita mulai masuk ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, apakah kita sudah mulai ancang-ancang untuk bersiap untuk menjual di mana dia sudah mendekati area resisten, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja baru aja menemukan channel ini, jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp kami ya. Di sini kita bisa sharing dengan member-member lain, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham MNCN. Oke, kalau MNCN ini sendiri, kalau bisa kita lihat dari MA-nya, di mana di sini sudah terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA 50 sudah memotong ke atas garis MA 200, dan candle-candle juga bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Akan tetapi di sini sempat terjadi penurunan di mana dia kembali ngejebol garis MA 50-nya, akan tetapi masih tertahan di atas garis MA 200-nya ini ya. Dan kemudian kemarin kalau kita lihat di tanggal 31 Mei kemarin, di mana dia mengalami kenaikan 2,11% dan sudah closingnya atau berada di atas garis MA 50-nya kembali ya, di mana berarti dia sudah memberikan memberikan kode kepada kita bahwa dia sudah kembali ke jalurnya ya, dimana ketika dia di sini turun tetapi masih tertahan di MA 200-nya, dan kemudian sekarang sudah berada di atas MA 50 kembali ya. Oke, seperti itu kalau dari MA50, MA 200-nya. Akan tetapi kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya atau tren besarnya, saham ini sedang bergerak downtrend atau masih di dalam kurungan resisten tren downtrendnya di sini ya, dimana adalah fasenya bisa dibilang fase yang sedang downtrend. Jadi untuk saat ini sendiri bisa dibilang saham ini walaupun dari MA-nya sudah terbentuk pola reversal ya, tapi kita harus tetap memperhatikan resisten trend downtrend ini. Apakah ketika sampai resisten trend downtrend ini, apakah dia mampu menembus ke atas ataukah dia akan kembali reject turun lagi ya di sini seperti sebelumnya di tanggal berapa? Di tanggal 20 Januari 2020 ya, ketika menyentuh area sini dan kemudian dia kembali turun lagi sampai di harga 700-an ya di sini. Di sini dia sempat menyentuh harga 1780-an dan kemudian sampai turun di harga 700-an. Nah, apakah sama? Jadi dari pola sebelumnya di sini, apakah nanti seumpama dia di sini di harga misal mungkin di harga 1095-an ya, apakah dia mampu ngejebol ataukah dia akan kembali turun lagi ke harga mungkin ke harga 785 atau sekitar harga 800-an ya. Oke, seperti itu ya. Jadi tapi untuk saat ini sendiri kalau emang kita mau masuk di saham MNCN ini, kita bisa mulai cicil masuk ya. Jadi dimana di sini trennya sudah mulai membaik, sudah mulai ada indikasi reversal, di mana di sini saya buatkan aja ikatannya. Di sini adalah pola golden cross-nya, di mana di situ adalah indikasi atau kode dia akan bergerak reversal atau mulai bergerak uptrend. Tapi di sini kita tetap harus memperhatikan area resisten trend downtrendnya ini. Jadi di sini bisa kalian ini ya, di post dulu video ini dan kemudian bisa diikutin membuat garis resisten trendline downtrend seperti ini. Jadi kita bisa tahu karena dia resistennya itu downtrend, jadi saya bisa dibilang saya tidak bisa menentukan pasti di mana harganya ya. Jadi ada kemungkinan karena dia semakin lama semakin turun dari sini. Nah, bisa aja kalau seumpama dia cuman membutuhkan berapa candle ya di sini. Coba kita lihat. Kalau misal dari sini sampai ke sini misal dia membutuhkan sekitar hilang. Kalau misal dia membutuhkan sekitar 40 candle, atau misal saya buat aja 30 candle ya, sekitar 30 candle, mungkin dia sampai ke area sini mungkin di harga untuk resistennya adalah di harga
di harga berapa itu? Di harga 1095 ya, kalau membutuhkan sekitar 30 candle baru menyentuh area resistennya. Tapi kalau seumpama dia membutuhkan lebih dari itu, misal membutuhkan 50-an candle atau 60-an candle, misal saya buat di sini. Jadi ada kemungkinan resistennya semakin lemah semakin turun di harga 1070 ya, yang sebelumnya adalah di harga 1095 tadi. Oke. Jadi seperti untuk resisten trendline downtrend ini kita nggak tahu pastinya dia di harga berapa. Jadi kalian bisa pause aja dan buat gambar yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi ada kemungkinan nanti pergerakannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, apakah dia nanti ternyata dia lanjut naik seperti ini? Apakah ternyata dia malah bergerak kembali turun lagi ya? Oke, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang untuk saat ini sendiri, untuk kalian yang belum punya saham ini, saham MNCN, dan kalian ingin masuk, di mana di sini sudah ada indikasi sudah mulai ada pembalikan atau pola reversal dari garis MA50-nya. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri ya. Kemarin dia closing di harga 970 dan batasan cut loss kita buat aja satu tick aja di bawah area sini ya, di mana ini adalah support trend afternya. Di sini di sini saya hubungkan ini adalah lower awalnya dan kemudian ini adalah lower high yang pertamanya ya, atau lower high yang keduanya. Kenapa di sini? Karena di sini masih di bawah 10%. Tapi kalau seumpama saya bablaskan sampai sini, atau saya sampaikan di sini di support trend afternya ini, kita batasan cut loss kita sudah lebih dari 10% dari sini. Oke, jadi berbahaya kalau seumpama kita menunggu sampai di harga 780-an ya. Berbahaya, dan ternyata ketika menyentuh harga 780 dia lanjut ngejebol atau menyentuh harga 775 dan ternyata kita harus merelakan kehilangan sekitar 20% ini. Jadi bisa dibilang resiko yang cukup berbahaya untuk kita ambil. Jadi ambil aja di sini untuk batasan cut loss-nya di harga 890 di bawah support trend afternya ini ya, untuk yang belum punya. Nah, untuk resistennya di mana? Resistennya mungkin terdekatnya mungkin kita bisa berharap aja di harga 1080, di mana itu adalah area resisten tertinggi sebelumnya. Tapi kalau seumpama 1080 itu di breakout, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan sampai ke resisten trendline downtrend ini ya. Tapi kalau seumpama dia ternyata nanti kita perhatikan lagi di resisten trendline downtrend ini, apakah dia ngejebol, apakah dia akan reject ya. Jadi kalau dia reject, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, kita hold aja dulu, dimana berarti bisa dibilang pola reversalnya valid ya. Di pertama sudah diberikan kode dari garis MA50 nya dan MA200 nya, dan kemudian kode selanjutnya adalah dia sudah ngejebol atau bergerak di atas garis resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham MNCN. Berarti untuk kalian yang masih punya saham MNCN ini, berarti saat ini untuk di hold sendiri pun masih sangat-sangat bagus ya. Dengan harapan di sini aja. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 890-nya, kita bisa keluar dulu aja. Kalau yang sudah profit, kita bisa amankan aja dulu profit yang udah kita dapat. Tapi kalau yang posisinya belum profit, ya mungkin ini adalah pengaman awal kita, daripada ternyata dia setelah ngejebol harga 890 ini dan dia akan lanjut turun lagi sampai ke harga 780-annya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham MNCN ini. Selanjutnya ada saham MTK. Oke, MTK ini kalau bisa kita lihat dari garis MA50 dan MA200 nya masih uptrend ya. Dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200, tetapi di sini ada indikasi atau kode awal di sini di tanggal 12 Mei kemarin, dimana candlenya sudah ngejebol garis MA50 dan kemudian dia lanjut turun dan ternyata kembali ngejebol garis MA200-nya. Nah, di sini kalau candle-candle ini tetap konsisten berada di bawah garis MA200-nya ini, maka garis MA50 juga akan terus cenderung akan bergerak turun dan akan memotong garis MA200-nya, sehingga di sini akan terjadi perpotongan ya, dimana di sini akan terjadi pola dead cross, dimana garis MA50 akan memotong ke bawah garis MA200-nya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk dari MA-nya sendiri saham MTK ini sudah memberikan indikasi, dia memberitahu kita bahwa dia akan bergerak downtrend. Dan kita lihat aja dari supportnya ini, support trendline-nya ini, dimana di sini saya buatkan ini adalah lower awalnya, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang pertama, dan kemudian ini adalah lower high yang kedua ya. Di sini bisa kita lihat juga ini adalah terbentuk pola double bottom ya, di sini double bottom, dan kemudian dia bergerak lanjut naik terus, dan kemudian di sini ternyata bisa kita lihat juga polanya adalah double top ya, di sini double top, dan kemudian supportnya dijebol dan kemudian dia lanjut turun. Nah, di sini dia ngejebol dan sempat kembali lagi naik berada di atas garis support trend afternya dan kemudian bertahan di sini, dan kemudian ternyata dijebol lagi, dan kemudian di sini dia sudah ada indikasi menguat lagi ya, dimana kemarin
di tanggal 31 Mei dia naik sekitar 2,13%. Nah, kita tinggal lihat aja apakah dia mampu bergerak di atas support trend uptrend ini lagi atau enggak, atau nanti seumpama ketika dia menyentuh support trend uptrend ini di breakdown lagi atau reject lagi atau candlenya merah lagi, berarti ada kemungkinan dia di sini cuman akan hanya retest aja dan kemudian akan lanjut turun ke sini ya, ke harga 1550-an ini, dimana itu adalah area bisa dibilang ini adalah support terkuatnya, dimana ketika saham MTK ini menyentuh harga 1510 dan kemudian dia lanjut naik sampai ke harga berapa nih, 3000-an ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MTK ini. Nah, tapi di sini kalau kita lihat sendiri di sini dia trennya masih belum patah ya. Oke, kita lihat dulu di sini, kita ambil dari lower high yang kedua ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat jaraknya antara dari sini ke sini itu ada sekitar 13%-an. Oke. Jadi saya simpulkan ya, jadi untuk saham MTK ini kalau untuk kalian yang belum punya, ada baiknya kita pantau aja dulu, kita tunggu aja seperti apa pola pergerakannya saham MTK ini ke depannya. Jadi bisa dibilang di sini masih kalau kita paksakan masuk, kita masih bisa dibilang sangat-sangat beresiko ya. Dimana kalau kita lihat sendiri di sini dia sedang berada di bawah support trend uptrendnya di sini, support trend uptrend di mana supportnya ternyata sudah dijebol, berarti ada kemungkinan support itu akan dikonfirmasinya untuk menjadikan area resisten. Jadi kalau sumpah kita masuk sekarang, ada kemungkinan ternyata dia cuma naik sedikit dan kemudian dilanjut reject dan lanjut bergerak turun, jadi bisa dibilang kita rugi ya, kita rugi. Oke, jadi bisa kita tunggu aja apakah dia kembali berhasil bergerak di atas support trend uptrendnya, ataukah dia akan reject atau dimana dia menyentuh area supportnya ini dan dikonfirmasi untuk menjadi area resisten dan kemudian dia lanjut turun. Nah, tetapi di sini masih ada harga 1740 di mana itu adalah pantulan sebelumnya di sini ya. Nah, apakah 1740 ini mampu ditembus ataukah ternyata dia mantul di sini? Coba kita lihat. Jadi kita bisa jadikan juga 1740 ini untuk menjadikan area support selanjutnya. Misal nanti kita umpama dia turun dan kita ambil di harga 1755 dan batasan cut loss satu tick aja di bawah harga 1740, misal di harga 1725 dan resisten kita di resisten trendline downtrend ini. Jadi di harga 1940 dengan presentasi 10,54%. Lumayan ya. Jadi kita tunggu aja dia di harga 1740 untuk yang belum punya ya. Untuk yang belum punya, di situ kita jemput. Kalau di situ dan kita tunggu candle pantulannya ya di situ, berarti dia bisa dibilang mantul dari area support 1740. Misal aja kita masuk di harga 1755 dan batasan cut loss kita di harga 1725 dengan presentasi cut loss kita adalah 1,71% dan resisten kita di harga 1940 dengan presentasi 10,54%. Itu untuk yang belum punya ya. Untuk yang belum punya kita tunggu aja dia reject turun ke area supportnya sini di harga 1740. Tapi kalau seumpama 1740 dijebol juga, berarti area support selanjutnya adalah di area sini ya. Kita tunggu di harga 1510-an ini. Oke, itu adalah kalau indikasi kalau ternyata dia turun ya. Tapi kalau seumpama dia naik lagi nanti lain cerita. Kita akan buat lagi technical atau titik entry-nya kalau seumpama dia berhasil ngejebol support trendline uptrend ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya juga saham ini ya bisa dibilang untuk pilihan pertama kita bisa pantau di resisten support atau di support trend uptrendnya ini ya. Apakah nanti sumpah dia reject ataukah di breakout. Kalau di breakout kita masih bisa hold, tapi kalau sumpah dia nanti reject muncul candle merah kembali, kita bisa jual dulu aja ya. Dimana di sini berarti dia sedang retest untuk menjadikan area support trend uptrendnya dijadikan menjadi resisten trendline uptrendnya. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi kalau seumpama nanti dia turun, itu tadi pilihan pertamanya ya. Jadi kalau seumpama dia nanti menyentuh resistannya ini dan kemudian dia turun, kita bisa jual dulu aja untuk pilihan pertamanya. Dan pilihan keduanya adalah kalau seumpama dia ngejebol harga 1740, kita bisa jual dulu aja, dimana berarti dia sudah gagal membentuk pola lower high yang ketiga ya. Berarti kalau seumpama di harga 1740 ditembus, berarti dia akan membentuk bisa dibilang sudah bukan lower high lagi, tapi bisa dibilang lower low ya, dimana supportnya atau lowernya sudah lebih rendah dibandingkan dengan lower high sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Berarti trennya sudah patah ya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Itu adalah pilihan keduanya, dimana pilihan pertamanya kalau dia sumpama reject dari resistennya, kita bisa jual dulu aja. Atau pilihan keduanya kalau sumpama dia nge-breakdown support 1740 ini dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja, dimana bisa dibilang dia sudah membentuk pola lower low atau dimana dia sudah ngejebol lower high sebelumnya atau melewati support lower high sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Kita akan lanjut ke saham Unilever.
Oke, Unilever ini kemarin bisa dibilang lumayan ya dengan volumenya cukup bagus ya. Dimana kalau kita lihat sebelumnya, dimana ketika penurunan ya di sini volumenya bisa dibilang tipis ya, masih di bawah garis MA20-nya kalau dari volumenya, dan kemudian dia kemarin ada kenaikan atau peningkatan sekitar 1,72% dengan volume yang cukup bagus ya, dimana MA udah melewati garis MA20-nya. Oke, berarti di sini harapan saya kemarin kan dia bisa turun sampai ke area sini di harga 4.450, di mana itu adalah area support dan area resisten sebelumnya, dan kebetulan di sini juga ada garis MA 200-nya yang bisa berfungsi menjadi area supportnya. Tetapi ternyata di sini dia di tanggal 31 Mei kemarin dia sudah memberikan candle pantulannya. Coba kita lihat dari risk rewardnya coba. Oke, ternyata kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, bisa dibilang kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 4.730 dan batasan cut loss kita maksimalkan di bawah garis MA50-nya aja di harga 4.110 dengan presentasi cut loss kita cukup lebar ya di sini sekitar 13,11% dan resisten kita di harga 5.340 dengan presentasi 12,90%. Oke, berarti lebih tebal atau lebih lebar presentasi cut loss kita dibandingkan dengan presentasi take profit kita. Jadi kalau emang mau masuk di saham Unilever ini, kita bisa cicil aja masuk dulu. Misal kita ada dana yang kita siapkan untuk Unilever ini, kita bagi 3 dulu aja. Jadi kita masukkan aja dana pertama ketika besok di sini di harga 4.730 ketika open. Jadi kita masukkan kalau seumpama dia bergerak naik terus dan kita ya seumpama kalau kita masih bisa average down average up sepertinya kurang ini ya, kurang bagus juga. Jadi kalau semua besok dia naik, ya udah kita pantau aja dulu apakah dia naiknya itu sampai ke atas ini atau sampai berhasil ngejebol area ini atau enggak ya resistennya. Kalau seumpama dia berhasil ngejebol harga 5.400-nya, kita bisa tambahkan dana selanjutnya. Jadi tadi baru kita masukkan sepertiga, masih ada sepertiga 2/3 lainnya ya. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau sumpah dia nanti ternyata ketika kita masuk sepertiga dana kita masuk dan ternyata dia turun, kita bisa tambah lagi dana ketika dia menyentuh area support ini di harga 4.450. Jadi kita bisa curi start terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Takutnya nanti ternyata dia di sini ternyata dia emang mantul terus dan kemudian dia bergerak naik sampai harga 5.340. Setidaknya kita sudah dapat cuan lah, walaupun di sini ternyata dia kembali turun lagi dan baru kita jemput lagi di area supportnya. Tapi kalau seumpama dia bergerak turun dan selanjutnya ternyata kita harus cut loss, ya kita hanya kehilangan sedikit ya untuk lossnya, dimana kita baru masukkan dana sekitar sepertiga aja dari modal yang atau dari dana yang kita siapkan untuk membeli saham Unilever ini. Jadi bisa dibilang masih aman. Tapi ternyata kalau seumpama dari sini dia bergerak ada candle pantulan di area support ini di harga 4.450 dan selagi belum menembus MA50-nya, kita tinggal tambahkan dana kita. Jadi kita akan dapat harga average down atau bisa dibilang harga yang lebih murah dibandingkan dia harga yang kita beli sebelumnya di harga 4.730. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau seumpama kita menjumpai saham yang kita beli masih jauh di atas area support, jadi kita jangan masukkan full dana kita. Jadi kita bagi 3 atau bagi 4 atau bagi 2 terserah. Yang pasti kita bagi ya. Tujuannya untuk apa? Kalau seumpama ternyata kita masuk dan ternyata dia bergerak turun dan kemudian dia sampai ke area supportnya dan nggak ngejebol, kita bisa tambahkan dana atau masukkan dana yang sisa yang sudah kita anggarkan dari saham tersebut ya. Jadi otomatis kita akan dapat harga rata-rata yang harga lebih murah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Tapi kalau seumpama kita masuk setengah dana atau sepertiga dana dulu dan kemudian dia lanjut turun dan ngejebol area supportnya, ya udah kita cut loss aja, jangan malah kita tambahkan dananya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Unilever ini. Untuk yang belum punya, kita bisa mulai ancang-ancang beli dari sekarang atau kita tunggu aja dia kemana, apakah dia akan lanjut turun lagi ke bawah sini ataukah dia berhasil breakout di atas harga 5.400 ini. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya, bisa dibilang ya untuk saat ini masih hold aja terus ya, dimana di sini pola reversalnya sudah bagus ya. Kita tinggal tunggu aja terbentuk pola golden cross-nya, dimana garis MA50 akan memotong garis MA200 ya, kalau candle-candle tetap valid berada di atas garis MA200 nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Unilever ini. Semoga benar-benar terbentuk pola reversalnya dan dia mampu sampai ke harga berapa ini? Ke harga tertingginya itu adalah di harga 11.600-an ya. Jadi dengan presentasi 145% ya kalau dia benar-benar mulai bergerak reversal saat ini ya.
Oke, seperti itu ya untuk saham Unilever. Selanjutnya ada saham Archie. Oke, kalau saham Archie ini kalau bisa kita lihat sendiri masih atau bisa dibilang masih bergerak downtrend ya, di mana garis EMA 50-nya masih berada di bawah garis EMA 200-nya di sini. Garis merah ini adalah EMA 200-nya dan kemudian candle-candle saat ini masih bergerak atau bisa dibilang semakin menjauh dari garis EMA 50-nya. Berarti di sini menandakan kalau secara trennya dia masih kuat untuk pola downtrendnya dari EMA 50-nya. Dan di sini juga kalau bisa kita lihat ternyata dia udah tembus atau belum nih ya. Oke, di sini kita lihat dulu. Ini adalah candle pantulan sebelumnya ya. Oke, ternyata di sini bisa dibilang dia masih bertahan di area sini, dimana kalau bisa kita lihat di tanggal 17 Mei kemarin di sini, ketika dia turun dan kemudian ada candle pantulan di tanggal 17 Mei kemarin dan kemudian saat ini dia masih berada di area support ini. Jadi selagi dia masih di sini adalah batas bawahnya adalah di harga 380 ya. Jadi seumpama kalau dia belum ngejebol harga 380 berarti masih aman, tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 380 berarti dia membentuk lower low yang baru ya. Berarti di sini adalah lower low-nya. Dan kalau seumpama dia ngejebol area sini lagi berarti terbentuk lagi lower low di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham Archie ini mungkin kalau untuk saat ini belum saya sarankan untuk masuk ya. Jadi tapi pun kalau mau masuk juga sebenarnya nggak masalah juga, dimana di sini kalau kita lihat sendiri dari risk rewardnya, misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 382 dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 378 ya, dan resisten terdekat kita mungkin di resisten ini ya, di candle sebelumnya di harga 404 dengan persentase 5,76%. Tentunya saham ini sedang saham ini sedang bergerak downtrend ya. Jadi kalau saran saya, kalau saham sedang bergerak downtrend seperti ini, kalau sudah cuan langsung bungkus aja, nggak usah tunggu atau nggak usah pikir lama-lama ya. Jadi ada kemungkinan kalau saham sudah bergerak downtrend dia akan cenderung akan mencari lower yang selanjutnya atau lower low selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mau beli saham Archie ini bisa dibilang main cepat aja, kalau untung bisa jual dulu aja. Jadi kalau seumpama pun tembus di sini, kita batasan cut loss juga cuman sekitar 1,05% ya. Jadi masih aman sebenarnya. Kalau untuk tektok aja masih nggak masalah. Oke, dan untuk kalian yang masih punya saham Archie ini, jadi kita bisa perhatikan di harga 380 ya. Kalau seumpama 380 ditembus juga, ya sudah kita bisa keluar dulu aja, di mana berarti dia bisa dibilang tren downtrendnya semakin menguat. Tapi kalau seumpama dia masih bertahan di harga 380-nya dan belum menembus, kita bisa hold dulu aja, di mana di situ dia akan bergerak sideways dulu terlebih dahulu di area sini, atau kemungkinan dia sudah akan bergerak naik, di mana dia akan menembus MA 50-nya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Archie ini. Oke, berarti sudah selesai dari 4 saham ini, sudah kita analisis bersama. Dimana saham MNC yang tadi kalau saya simpulkan tadi, dia bisa dibilang secara tren jangka panjangnya dia masih downtrend, tetapi kalau dari MA-nya dia sudah memberikan indikasi dia akan bergerak reversal, dimana saat ini sudah bergerak kembali atau harganya sudah berada di atas garis MA 50-nya lagi ya. Selanjutnya ada MTK, dimana bisa dibilang untuk saat ini kita pantau aja dulu. Dia sudah ngejebol support uptrendnya, tapi dia masih ada apa ya istilahnya, masih bergelantungan ya. Jadi masih ada kemungkinan dia masih bisa ngejebol ke atas atau nge-breakout kembali area resistennya tadi. Tapi kalau seumpama dia reject kembali, berarti ada kemungkinan dia bisa bilang retest untuk menjadikan area support yang ditembus sebelumnya dijadikan area resisten selanjutnya ya. Dan kemudian kembali ke area support selanjutnya. Oke, seperti itu. Dan kemudian ada Unilever tadi, dimana bisa dibilang kalau kita masuk sekarang, batasan cut loss kita masih sangat-sangat lebar ya, walaupun dia sudah muncul candle pantulannya. Jadi pilihannya, kalau emang mau masuk kita bisa cicil aja, masuk sedikit dulu dana, jangan full. Dan ataupun kalau nggak mau masuk ya udah kita bisa pantau aja dulu apakah dia lanjut kembali ke supportnya. Kalau kita dikasih kesempatan beli lebih murah lagi, ya udah kita mungkin dapat di harga ketika dia kembali ke arah supportnya. Tapi kalau seumpama dia nggak turun tapi ternyata lanjut naik, ya udah kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resistennya. Selanjutnya dari Archie ini ya bisa dibilang jauhi aja dulu ya, dimana saham ini masih bergerak downtrend. Ini cari saham-saham yang lain aja yang sedang bergerak uptrend. Tapi kalau memang mau masuk di saham Archie ini ya bisa dibilang main cepat aja. Kalau sudah cuan ya udah
jual aja gitu ya. Oke, sekian aja dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen kalau ada yang masih perlu kita diskusikan di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.